Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Anggraini, NIM 20201420020, kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Neurosains dalam Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Rahma Novianti, SSOS, MPD. Baiklah, saya akan membuat video presentasi tentang paradigma lama dan paradigma baru tentang otak manusia. 1. Paradigma lama tentang otak. A. Otak kanan dan otak kiri. Selama ini masyarakat memahami otak terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Kemudian akhir-akhir ini berkembang menjadi 3 belahan, yakni kiri, kanan, dan tengah. Otak kiri identik dengan berpikir rasional, konvergen, digital, sekunder, abstrak, proporsional, analitis, linier, dan objektif. Sedangkan otak kanan cenderung berpikir radasional, divergen, analogi, primer, konkret, sintetik, holistik, dan subjektif. Adapun otak tengah dipahami sebagai penghubung atau penyeimbang otak kiri dan kanan. Dalam realitas sosial, cara kerja otak kanan dianggap jauh lebih unggul daripada cara kerja otak kiri. Misalnya, dalam dunia bisnis banyak orang yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi mempunyai karyawan yang justru berpendidikan lebih tinggi dari atasannya. Selanjutnya, paradigma otak kanan dan otak kiri dikait-kaitkan dengan fenomena kiri kanan lainnya. Misalnya, masuk masjid dengan kaki kanan, berbuat baik dengan tangan kanan, membaca kitab suci Al-Quran dari sebelah kanan, gunakan jalur kanan untuk mendahului, dan seterusnya. Dan selanjutnya, dalam konteks pendidikan, paradigma lama otak kiri dan kanan membawa implikasi lebih serius. Selama ini, pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dituduh terlalu menjalankan otak kiri dan kurang menaruh perhatian pada otak kanan. Kedua, paradigma baru tentang otak. A. Keutuhan otak kiri dan kanan. Meskipun secara fisik otak neuroanatomi terbelah menjadi dan kanan, tetapi perbedaan kedua belahan fisik tersebut tidak sebesar perbedaan fungsinya. Neurofisiologi, kontrol terhadap gerakan dan sensasi tubuh, terbagi rata di antara dua belahan otak, hanya saja dengan cara bersilangan. Artinya, otak kiri mengontrol bagian kanan, dan otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Otak normal dan otak sehat. Otak normal adalah otak yang secara anatomi, struktur organisatorinya lengkap. Sedangkan otak sehat adalah otak yang secara anatomis dan fisiologis berkoneksi secara emanasi dengan sirkuit spiritual. Artinya, indikator otak sehat adalah berfungsinya sirkuit spiritual dalam otaknya. Dalam konteks pendidikan, otak normal adalah otak yang secara umum dapat berpikir, termasuk otak cerdas. Sedangkan otak sehat adalah otak yang tidak hanya bisa berpikir, melainkan juga mempunyai nilai baik buruk. Menurut IBN Sina Suyadi 2015.277, akal terdiri dari 4 elemen, yaitu 1. Akal aktif. Akal aktif adalah akal potensi otak dan segala sesuatu yang dimungkinkan oleh kehadiran penciptaan otak. Akal aktif juga sering disebut otak esensial, karena otak ini berpikir mengenai hal-hal yang sangat esensial seperti mengapa atau untuk apa. Otak diciptakan otak esensial atau akal aktif ini berpikir keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial yang berujung pada kesimpulan bahwa otak mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan. 2. Akal aktual. Akal aktual adalah otak yang mengaktualkan potensi unlimitednya secara terindrai. Otak aktual adalah otak yang memegang pusat kendali atas perasaan, pendengaran, penglihatan, bahasa, dan berbagai fungsi luhur lainnya. Aktivitas tersebut tak dapat dilihat secara empiris tetapi dapat dibuktikan secara rasional. 3. Akal potensial. Akal potensial adalah otak manusia
Otak manusia dalam pengertian tak terindrai. Otak dalam pengertian ini adalah otak sebagai pusat kendali seluruh gerak organ tubuh, termasuk pusat kendali perilaku baik dan buruk. Dengan demikian, otak bukan hanya seonggok lemak, tetapi lebih sebagai mesin yang hidup. Yang keempat, akal empirik. Akal empirik adalah otak yang terindrai. Otak inilah yang secara empiris dapat dilihat dan diraba, serta gambarnya bertebaran di mana-mana. Otak dalam pengertian ini pula adalah otak yang secara seluruh molekuler dapat diamati dengan teknologi pencitraan otak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.